Kemudian, Ariana berkata lagi, dia mengatakan bahwa dia menemukan jejak pergerakan Adi setelah keluar dari Antique Street dan pergi ke pegunungan, dan dia juga memperhatikan informasi internet Jakarta, dan melihat di Jakarta hari itu, ada badai petir yang sangat kuat di gunung tempat Adi pergi, dan Departemen Meteorologi Jakarta bahkan mengeluarkan peringatan dini. Dia curiga itu terkait dengan senjata sakti yang didapat Adi, tapi Adi hanya memberitahunya bahwa dia punya senjata sakti berupa cincin jari. Kurasa Adi seharusnya ditemukan oleh Victoria saat dia menggunakan senjata ajaib yang kau jual padanya, Tuan Renza, dan dia dengan sengaja menyembunyikan senjata ajaib itu. Itulah sebabnya Victoria menjadi curiga. Tama mengerutkan kening. Victoria ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Dia tidak hanya menguasai lintasan gerakanmu, tapi dia juga tahu bagaimana menggunakan internet untuk menanyakan informasi pihak ketiga untuk membantu dalam penilaian. Ariana mengangguk dan berkata, Victoria selalu sangat bersahabat denganku. Dengan kemajuan zaman, dia tidak hanya memiliki sistem komunikasi satelitnya sendiri, tetapi juga mengembangkan perangkat lunak komunikasi terenkripsi. Untuk mencegah orang luar mengetahui identitas dan jenis kelaminnya, dia juga menggunakan pengubah suara untuk membingungkan publik saat menggunakan perangkat lunak komunikasi. Menurut pengetahuan saya, Anda tahu, dia sering menggunakan internet, dan dia memperhatikan semua platform internet utama. Tama mengangguk, lalu bertanya, lalu bagaimana Victoria mendapatkan gerakanmu? Ariana mengeluarkan ponselnya yang benar-benar rusak, dan berkata, ini adalah ponsel yang dikembangkan khusus untuk kita oleh Black Mamba. Ini memiliki fungsi pemosisian waktu nyata dan mengunggah koordinat lokasi kami ke server secara waktu nyata. Tama tercengang, tersenyum, dan berkata, kalau begitu Victoria pasti sangat kesal malam ini, karena tidak lama kemudian Adi tiba di Cempaka Villa, semua sinyal di sana diblokir olehku, dan kedua Earl itu menghilang bersamaan, dia pasti tidak bisa tidur. Ariana sedikit mengangguk, aku bahkan tidak punya ponsel saat itu. Pemutusan sinyal apapun akan membuat Victoria sangat gugup dan dengan karakternya, dia pasti akan mengirim seseorang ke Jakarta untuk memahami situasinya dalam waktu sesingkat mungkin. Tama tersenyum, mungkinkah mengirim Earl keempat ke sini juga? Ariana menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak, Adi terbunuh, dan aku juga menghilang. 3 dari 4 Earl telah menghilang. Coba pikirkan, Victoria pasti sangat takut pada Jakarta, dan tidak mungkin mengirim Earl terakhir ke sini. Tama bertanya padanya, dengan kepribadiannya, apakah dia akan datang ke Jakarta sendirian? Tidak, Ariana menggelengkan kepalanya dan berkata, Victoria sangat berhati-hati. Dia tidak akan pernah keluar untuk menyelesaikan masalah secara pribadi, belum lagi, dia masih memiliki trik mematikan yang telah disegel selama 100 tahun. Tama dan Isyana sangat terkejut, dan bertanya serempak, trik pembunuh apa? Ariana berkata dengan jujur, di permukaan, keempat Earl adalah orang yang paling kuat di Black Mamba selain Victoria, tapi nyatanya, ada dewan tetua di atas kita. Ada 3 penatua di dewan. Ketiganya berasal dari keluarga Zack, dan mereka sangat setia kepada Victoria. Mereka dipercaya olehnya, dan mereka telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari kita berempat, dan mereka bahkan akan membuka istana Niwan. Buka istana Niwan? Tama bertanya dengan cemberut, apa yang akan terjadi setelah membuka istana Niwan? Ariana bertanya dengan heran, Tuan Renza sangat kuat, apakah Anda tidak tahu manfaat membuka istana Niwan? Tama menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa ada istana Niwan, tapi aku tidak tahu bagaimana cara membukanya. Tidak ada penjelasan yang relevan dalam metode kultivasi. Ariana hanya bisa berseru, Tuan Renza memiliki kekuatan yang begitu kuat tanpa membuka istana Niwan. Benar-benar tak terbayangkan. Dia dengan cepat menjelaskan,
Menurut Victoria dikatakan bahwa ketika seorang biksu membuka istana Niwan, ini setara dengan membuka dantian dari seorang praktisi seni bela diri, yang merupakan terobosan maju. Begitu istana Niwan dibuka, kekuatan, umur, dan indera semuanya akan sangat meningkat. Tama berpikir dalam hatinya, terkejut, tetapi pada saat yang sama tidak dapat menahan desahan. Aku pikir 9 kitab suci surgawi yang mendalam sudah menjadi harta kultivasi, tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang tampaknya 9 kitab suci surgawi yang mendalam hanyalah metode kultivasi bagi para biksu sebelum membuka istana Niwan. Jika seseorang membandingkan perjalanan Taoisme dengan menjelajahi bintang dan lautan alam semesta, kemudian jajaran 9 kitab suci surgawi yang mendalam mungkin tidak akan keluar dari bumi. Mungkin hanya dengan membuka istana Niwan seseorang dapat benar-benar memasuki luar angkasa dan mulai menjelajahi alam semesta. Untungnya, pengetahuan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam sangat rumit, tidak hanya rahasia Feng Shui, 8 diagram dari kitab perubahan tetapi juga formasi, alat pemurnian, dan alkimia, yang dapat dianggap sebagai pengganti untuk kurangnya kultivasi sendiri. Jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Adi sama sekali. Jadi, Tama bertanya padanya, apakah Victoria membuka istana Niwan? Itu wajar, Ariana berkata tanpa berpikir. Istana Niwan miliknya dibuka lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan dia secara pribadi merasakan manfaat membuka istana Niwan. Jadi dia memilih 3 orang dengan kualifikasi terkuat dari gereja Presbyterian, dan biarkan mereka mundur selama 100 tahun, hanya untuk membuka istana Niwan dengan satu hati. Tama buru-buru bertanya, apakah ketiganya berhasil? Ariana berkata, dikatakan bahwa mereka akan berhasil dalam 10 atau 20 tahun lagi. Victoria mungkin telah berjanji kepada kita bahwa setelah ketiga tetua berhasil membuka istana Niwan dan keluar dari gerbang dengan lancar, dia akan membiarkan kami berempat mundur, mengajari kami cara membuka istana Niwan. Saya tidak menyangka apa yang kami tunggu adalah penipuan total. Berbicara tentang ini, Ariana mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, kalau soal istana Niwan, masih ada lagi. Saya harus memberitahu Tuan Renza yang sebenarnya tentang masalah ini. Melihat ekspresi Ariana menjadi tajam, Tama sedikit mengernyit, dan berkata, ada apa, katakan padaku. Ariana menggertakkan giginya dan berkata, Victoria mengatakan pada awalnya bahwa berbahaya bagi kami berempat untuk melakukan misi di luar, dan dia khawatir kami akan menghadapi kekuatan. Seorang biksu yang kuat kehilangan nyawanya, jadi butuh beberapa tahun untuk membuat formasi yang sangat rahasia dan sangat kuat di istana Niwan kami berempat. Dia mengatakan bahwa mengaktifkan formasi ini pada saat kritis dapat menyelamatkan kita dengan gumpalan sisa jiwa. Ini akan membuat tubuh fisik kita mati dan jiwa kita akan hidup. Adi mengatakan hari ini di saat-saat terakhir bahwa dia akan mengubah tubuh fisiknya untuk membalas dendam dari Tuan Renza. Karena ini. Berbicara tentang ini, Ariana berkata dengan marah, tapi aku tidak menyangka itu sama sekali bukan formasi untuk menjaga sisa jiwa, tapi formasi penghancuran diri yang sangat kuat. Tama sedikit mengangguk setelah mendengarkan. Tidak heran Adi memohon belas kasihan padaku di awal tetapi berubah pada saat kritis. Dia memandang kematian sebagai rumah lain, jadi dia pikir dia benar-benar bisa mengubah tubuh fisiknya. Ya, Ariana mengatupkan bibirnya, menatap Tama, dan berkata dengan tenang, Tuan Renza, di istana Niwan juga ada formasi yang persis sama, dan kekuatannya tidak kalah dengan Adi. Meskipun saya tidak memiliki aura di tubuh saya sekarang, saya tidak dapat mengaktifkannya, dan saya tidak ingin mengaktifkannya, tetapi saya tidak dapat menjaminnya. Apakah ada cara bagi Victoria untuk mengaktifkan? Tama berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyelesaikan masalah secara pribadi?
Bahkan jika dia bisa mengaktifkan formasi di tubuhmu, tidak mungkin mengaktifkannya dari jarak jauh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.